Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan anggaran biaya pemasaran tahun 2026 pada PT Sido Muncul menggunakan metode regresi linear. Saya Muhammad Hilmi Firzatullah dengan NIM 6424043. Saya Adelia Putri Kirani dengan NIM 6424017. Saya Alia dengan NIM 6424023. Saya Nadia Reza dengan NIM 6424039. Saya Dina Merolazwa dengan NIM 6424030. Saya Mutiara Zara dengan NIM 6424035. Pada bagian latar belakang dapat dijelaskan bahwa perencanaan anggaran biaya pemasaran merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan karena berhubungan langsung dengan pencapaian penjualan dan kinerja keuangan. Selanjutnya, penempatan anggaran yang tidak berbasis data historis berpotensi menimbulkan pemborosan biaya serta ketidakefisienan. Oleh karena itu, PT Sido Muncul memerlukan pendekatan kuantitatif yang mampu menghasilkan perencanaan anggaran pemasaran yang lebih akurat dan terukur. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan biaya pemasaran dan penjualan PT Sido Muncul berdasarkan data historis tahun 2018 hingga 2024. Kedua, bagaimana hubungan antara biaya pemasaran dan penjualan bersih PT Sido Muncul berdasarkan analisis regresi linear. Dan yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan budget biaya pemasaran PT Sido Muncul untuk tahun 2026 menggunakan metode regresi linear. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengembangan biaya pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya pemasaran terhadap penjualan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengestimasi budget biaya pemasaran tahun 2026 menggunakan regresi linear. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang manajemen keuangan dan pemasaran, khususnya dalam penerapan metode regresi linear untuk perencanaan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PT Sido Muncul dalam menyusun anggaran pemasaran yang lebih efektif dan efisien, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Berikutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis hubungan antara beban penjualan dan pemasaran dengan penjualan bersih PT Sido Muncul menggunakan data historis periode 2018 hingga 2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan tujuan mengestimasi anggaran biaya pemasaran tahun 2026. Selanjutnya, gambaran umum PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan produsen jamu dan produk herbal terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menerapkan prinsip people, planet, dan profit dalam menjalankan kegiatan usahanya. Aktivitas pemasaran memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan perusahaan serta pertumbuhan penjualan. Data biaya pemasaran dan penjualan PT Sido Muncul selama periode 2018 hingga 2024. Data disajikan dalam satuan jutaan rupiah. Variabel Y merupakan penjualan bersih, sedangkan variabel X adalah biaya penjualan pemasaran. Total biaya variabel Y yaitu 24.537, sedangkan variabel X yaitu 3.694. Berdasarkan data tersebut, saat ini ditampilkan data biaya pemasaran dan penjualan PT Sido Muncul selama periode 2018 hingga 2024. Data disajikan dalam satuan jutaan rupiah. Variabel Y merupakan penjualan bersih, sedangkan variabel X adalah 37, sedangkan variabel
X yaitu 3.694. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penjualan besi perusahaan mengalami fluktuasi. Namun secara menunjukkan meningkat, terutama pada tahun 2021 dan kembali tahun 2024. Selain itu, biaya penjualan dan pemasaran menunjukkan peningkatan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan semakin aktif dalam penjualan. Pada slide ini menunjukkan data yang telah diolah untuk keperluan analisis regresi linear. Selain variabel X dan Y, ditampilkan pula nilai X pangkat 2 dan XY yang digunakan sebagai dasar perhitungan konvensiensi regresi. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara biaya pemasaran terhadap penjualan besi. Dengan adanya nilai X pangkat 2 dan XY, analisis regresi dapat dilakukan secara sistematis dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan terukur. Pada saat ini ditampilkan hasil perhitungan regresi linear yang rumusnya A itu adalah Y dikali X pangkat 2 dikurang dibagi N dikali X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Yang hasilnya yaitu 335. Sedangkan yang B-nya yaitu rumusnya N dikali N dikurang X dikali Y dibagi N dikali X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Yang hasilnya adalah 601. Regresi linear yang menghasilkan persamaan Y sama dengan 335 ditambah 6 dikali 0,1X. Nilai konstan sebesar 35 menunjukkan bahwa tanpa adanya peningkatan biaya pemasaran, perusahaan masih mampu menghasilkan penjualan besi sebesar 335 juta, sementara itu koefisien regresi sebesar 6,01 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya pemasaran sebesar 1 juta berpotensi meningkatkan penjualan besi sebesar 6,1 juta. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif antara biaya pemasaran dan penjualan bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran memiliki peran penting dalam mendorong kinerja penjualan PT Sido Muncul. Selanjutnya hasil perhitungan regresi linear. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear terhadap data tahun 2018 hingga 2024 diperoleh persamaan regresi yaitu 335 ditambah 6,01 X. Persamaan ini menunjukkan adanya hubungan positif antara biaya pemasaran dan penjualan bersih PT Sido Muncul. Selanjutnya interpretasi hasil penerapan regresi linear. Koefisien regresi sebesar 6,01 menunjukkan bahwa setiap peningkatan biaya pemasaran sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan penjualan bersih sebesar 6,01 juta rupiah. Nilai konstanta sebesar 335 menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menghasilkan penjualan meskipun tanpa peningkatan biaya pemasaran. Pada slide ini ditampilkan estimasi anggaran pemasaran tahun 2026 yang dihitung menggunakan metode semi-average. Data historis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu periode awal dan periode akhir. Untuk melihat kecenderungan tren anggaran pemasaran dari perhitungan tersebut diperoleh nilai rata-rata masing-masing kelompok, sehingga dapat dibentuk persamaan tren sebagai dasar proyeksi anggaran tahun 2026. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan regresi linear, diperoleh nilai konstanta sebesar 483 dan koefisien regresi sebesar 32. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu periode akan meningkatkan anggaran pemasaran sebesar 32 satuan.
Dengan memasukkan nilai X untuk tahun 2026 diperoleh estimasi anggaran pemasaran sebesar Rp899 juta. Angka ini mencerminkan tren peningkatan anggaran pemasaran dari tahun ke tahun. Selanjutnya, anggaran pemasaran sebesar Rp899 juta dimasukkan ke dalam persamaan regresi penjualan bersih. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa estimasi penjualan bersih PT Sido Muncul pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp5.738 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Pada slide ini dijelaskan hasil analisis penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan biaya pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penjualannya. Artinya, semakin besar anggaran pemasaran yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin besar pula peluang peningkatan penjualan yang dapat dicapai selama anggaran tersebut digunakan secara tepat. Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah manajemen perusahaan perlu mempertahankan bahkan meningkatkan perencanaan anggaran pemasaran yang berbasis data dan analisis. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi pada hasil perhitungan yang objektif dan terukur. Dengan demikian, manajemen dapat mengalokasikan dana pemasaran secara lebih efektif, meminimalkan risiko pemborosan, serta memaksimalkan hasil penjualan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada bagian ini membahas mengenai implementasi anggaran pemasaran yang direncanakan untuk tahun 2026. Estimasi anggaran biaya pemasaran ini disusun sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja perusahaan. Anggaran pemasaran tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif dan terukur. Pengalokasian anggaran dilakukan secara selektif, terutama pada kegiatan pemasaran yang memiliki potensi dampak besar terhadap peningkatan penjualan. Selain itu, anggaran pemasaran juga digunakan sebagai alat pengendalian kinerja, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas setiap aktivitas pemasaran yang dijalankan, dan memastikan bahwa dana digunakan secara optimal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, biaya pemasaran PT Sido Muncul menunjukkan tren meningkat dan memiliki hubungan positif terhadap penjualan bersih. Estimasi anggaran pemasaran tahun 2006 sebesar Rp899 juta diperkirakan mampu mendukung pencapaian penjualan bersih sebesar Rp5.738 juta. Metode registrasi linear terbukti efektif dalam perencanaan anggaran pemasaran. PT Sido Muncul disarankan untuk terus menggunakan metode kuantitatif dalam menyusun anggaran pemasaran, serta melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi biaya dan penjualan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain agar hasil analisis lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat. Terima kasih. Udah ya.